Kekesalan, penyertaan pernyataan kontradiksi. Bu Wiwin menjual camilan yang selalu dipuji rasanya, tapi hatinya selalu kosong karena tak pernah merasa cukup. 1. Pengenalan karakter. Di gang sempit pasar Minggu, warung Wiwin Camilan dan Kritik berdiri rimbun. Bu Wiwin, 35 tahun, cantik dengan rambut hitam lurus yang terikat kerinting, selalu senyum tipis, senyum yang lebih banyak untuk pelanggan ketimbang untuk dirinya sendiri. Dia menjual keripik singkong, onde-onde, dan kritik yang semuanya dibuat dengan tangan. Di belakang warung, Pak Budi, suaminya yang 40 tahun, sibuk menggerakkan tangan. Dia tidak betah tanpa kerja, jadi setelah kehilangan pekerjaan di perusahaan konstruksi, dia menghabiskan waktu sehari-hari membuat alat bantu sendiri. Hari ini, dia menatap alat serutan kayu yang baru selesai. 2 batang serutan kayu di balik pisaunya menghadap ke atas. Di antara keduanya dipasang potongan kayu ring yang rapi. "Ini serutan singkong buatan tangan, sayang," ujarnya dengan bangga. "Nanti serutnya rata, tebalnya pas 1 mm kayak yang kamu mau." Bu Wiwin hanya tersenyum tipis. "Bagus, Mas. Tapi keripik kita sudah laris pakai serutan biasa. Kenapa repot-repot bikin itu?" Tuh konflik muncul. Hari berikutnya, Pak Budi ingin mencoba alat barunya. Dia beli 5 kilogram singkong, kupas, cuci bersih, lalu mulai menyertuknya. Ternyata, alatnya terlalu erat, setiap serutan yang keluar pecah-pecah. Tidak rata seperti yang diharapkan. Dalam sejam, singkongnya hanya terserut separuh. Dan semuanya bentuknya acak. Sulit untuk digoreng merata. Bu Wiwin yang sedang melayani pelanggan melihatnya. "Mas, coba cepat pakai serutan lama aja. Pelanggan nunggu keripik baru nih." "Sudahlah, ini cuma percobaan pertama," jawab Pak Budi dengan tekanan. Dia terus mencoba, tapi semakin tergesa-gesa, semakin banyak singkong yang hancur. Sampai akhirnya, dia kesal, melemparkan alat serutan ke lantai. "Bruk, potongan kayunya patah." "Mas Budi," teriak Bu Wiwin, malu karena pelanggan melihat. "Kenapa kamu begitu? Kalau tidak bisa, jangan paksakan." "Kalau bukan karena aku ingin bantu, aku tidak usah repot begini," jawab Pak Budi dengan suara tinggi. "Kamu selalu senyum tipis, tapi sebenarnya nggak pernah puas sama apa yang aku lakukan, kan?" Bu Wiwin terdiam. Itu kata-kata yang dia sembunyikan sejak lama. Dia memang selalu merasa kurang. Kurang uang, kurang prestasi, kurang kebahagiaan meskipun warungnya laris. Dia berjalan masuk ke dalam kamar, menangis diam-diam. Sri. Eksplorasi kontradiksi dengan elemen mengejutkan. Malam hari, Pak Budi merasa menyesal. Dia melihat Bu Wiwin yang duduk diam di teras, masih menangis diam-diam. Dia mendekat, membawa alat serutan yang sudah dia perbaiki secara sepihak. "Sayang, maaf ya," ujarnya, "aku terlalu emosional." Bu Wiwin mengangkat muka. "Bukan cuma itu, Mas. Aku senyum tipis karena aku takut-takut kalau warung ini gagal. Takut kalau kita tidak bisa punya uang buat anak nanti. Takut kalau kamu merasa malu punya istri yang cuma jual camilan." Pak Budi terkejut. Dia tidak pernah menyadari kekhawatiran itu. "Sayang, kamu salah. Aku bangga sama kamu. Warung ini hasil kerja keras kamu. Dan alat serutan itu aku bikinnya karena aku ingin kamu lebih ringan bekerja. Bukan karena mau membuktikan apa-apa." Saat itu, Nenek Mimin, pelanggan tetap yang selalu beli keripik setiap hari, muncul dari gang. "Wiwin, Budi, maaf ganggu. Tadi siang aku lihat singkong yang diserut pakai alat baru itu. Bentuknya unik kayak bunga kecil. Kalau digoreng, pasti cantik dan enak loh. Boleh nggak besok aku pesan yang segitu?" 4. Puncak konflik. Hari esok, mereka memutuskan untuk mencoba lagi. Pak Budi memperbaiki alat serutannya, memperlebar celah sehingga serutan keluar bentuk bunga kecil yang tidak rata tapi menarik. Bu Wiwin mencoba menggorengnya. Ternyata bentuk yang acak itu membuat keripik lebih renyah di luar dan lembut di dalam. Saat dia taruh di piring, pelanggan yang lewat langsung penasaran. "Tuh apa, Wiwin? Cantik banget," tanya salah satu pelanggan. "Keripik bunga singkong, Bu. Hasil percobaan suamiku," jawab Bu Wiwin dengan senyum-senyum yang sesungguhnya. Tidak lagi tipis dan menyembunyikan. Tapi tiba-tiba, seorang pria mengenakan baju kantor mendekat. "Permisi, ini warung Wiwin Camilan." "Ya, Pak. Ada apa?" tanya Bu Wiwin ragu. "Aku dari perusahaan makanan besar."
Kami melihat keripikmu di sosial media pelanggan posting keripik bunga ini. Kami mau beli resep dan kontrak produksi untuk dipasarkan di toko-toko. Pak Budi dan Bu Wiwin saling melihat, tidak percaya. Tapi di saat yang sama, rasa ragu dan kecewa yang dulu ada tiba-tiba hilang. 5. Penyelesaian konflik. Mereka menyetujui kontrak tersebut. Pak Budi mengembangkan alat serutannya lebih lanjut, sehingga bisa menghasilkan keripik bunga dengan bentuk yang lebih rapi dan cepat. Bu Wiwin tetap mengawasi rasa dan kualitas, sambil melatih pekerja baru untuk membantu produksi. Warung Wiwin Camilan dan Kritik tidak hilang, malah menjadi tempat percobaan baru. Dan senyum Bu Wiwin tidak lagi tipis. Sekarang ia senyum lebar, karena dia tahu, cukupnya merasa kurang, karena apa yang dia miliki sudah lebih dari cukup. 6. Penutup dan pesan akhir. Beberapa bulan kemudian, keripik bunga singkong Wiwin dan Budi sudah beredar di seluruh Jakarta. Di teras rumah mereka, Pak Budi sedang memperbaiki alat serutan yang pertama yang pernah patah sambil Bu Wiwin duduk di sisinya memetik bunga dari tanaman. "Mas, ingat waktu alat itu pecah?" tanya Bu Wiwin. "Ya, dan itu yang membuat kita menemukan hal yang lebih baik," jawab Pak Budi. Mereka saling tersenyum. Di malam yang tenang itu, mereka menyadari kontradiksi yang kita rasa bukanlah hal yang buruk kadang. Ia adalah pintu menuju keajaiban yang tak terduga. Dan yang paling penting, kita tidak perlu sempurna untuk bahagia, cukup dengan saling mendukung dan mau mencoba lagi.